Pada awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan dari pulau-pulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada RI, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara RI dan Belanda, sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari tahun 1945 sampai 1963. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat sudah seharusnya ikut merdeka. Kendati Belanda telah mengakui, namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut, Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Pada kenyataannya, masalah Irian Barat tidak mudah untuk diselesaikan karena Belanda tetap bersikeras mempertahankan wilayah itu. Oleh karena itu, tuntutan yang dilancarkan pihak Indonesia terus mengalami jalan buntu. Meskipun mendapati jalan buntu, namun pemerintah Indonesia tidak putus asa. Sebagai solusi pertama, Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Operasi pembebasan Irian Barat. 1. Operasi Trikora adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat atau Papua. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno, Presiden Indonesia, mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara Papua. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. 3. Persiapan untuk mobilitas umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan persiapan dan penyelenggaraan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Menyusun strategi yang dikenal dengan sebutan Strategi Panglima Mandala. Awal tahun 1963 mengadakan serangan terbuka terhadap pusat militer lawan dan menduduki pos-pos pertahanan penting. Selanjutnya pada tahun 1964 operasi memasuki konsolidasi dengan menempatkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Tokoh-tokoh yang memiliki kaitannya dengan upaya pembebasan Irian Barat adalah sebagai berikut: Insinyur Soekarno, Komodor Yosudarso, Soeharto, Kapten Wiratno, Zainal Abidin Syah, Herlina Kasim, Adam Malik, Ahana Sution, Sarwo Edi Wibowo, Johannes Abraham Dimara. Perjuangan diplomasi pembebasan Irian Barat melalui beberapa cara, antara lain 1. Perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Diplomasi bilateral adalah pola diplomasi yang dilakukan oleh dua negara dalam hubungan internasional untuk menjembatani kepentingan nasional kedua negara. Berikut upaya diplomasi bilateral antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Yang pertama, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Diplomasi Indonesia dan Belanda di Jakarta. Diplomasi Indonesia dan Belanda di Den Haag. 2. Melalui Forum PBB. Persoalan Irian Barat ini berulang kali dimasukkan ke dalam agenda sidang Majelis Umum PBB, tapi tidak memperoleh tanggapan yang positif. Hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut, di mana pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. 3. Dukungan negara-negara Asia Afrika. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Soekarno meminta dukungan dari 29 negara peserta konferensi Asia Afrika dalam menyelesaikan sengketa Irian Barat. Soekarno menyebut bahwa perebutan kembali Irian Barat adalah sebuah upaya untuk meruntuhkan penjajahan di Indonesia secara menyeluruh. 4. Persetujuan New York. Akhirnya pada 15 Agustus 1962 ditandatangani persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda. Isi perjanjian tersebut yakni pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority.
Tuntia pada 1 Oktober 1962. Perjuangan melalui ekonomi dan politik. Di samping itu, jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat lewat bidang ekonomi, di mana bentuk konfrontasi yang dilakukan antara lain nasionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia, melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, pemogokan buruh pada perusahaan Belanda, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan, dan nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Sedangkan jalan lewat politik, pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat. Maka pada 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Sawasiu. Perjuangan dengan konfrontasi bersenjata atau militer. Perjuangan dengan jalan diplomasi politik maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata. Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata ini guna menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, antara lain Operasi Trikora, Operasi Komando Mandala, Operasi Banteng di Kaimana Fakfak, Operasi Serigala di Teminabuan dan juga Sorong, serta Operasi Naga di Merauke dan juga Kaimana.